إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال المؤلف الإمام العارف بالله كتب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلم السير الصالحين بالدارين آمين في كتابه آداب سلوك المريد إلى أن في الخاتمة إلى أن قال وينصف كل أحد من نفسه ولا ينتصف لها من أحد. Lanjutkan kajian kita di kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Adab Sulukul Murid. Kita sekarang berada di penghujung bab, penghujung kitab. Baik, mengatakan wa yunsifu kulla ahad min nafsihi wa la yantasif laha min ahad. In u'tiya syakar wa in muni'a sabar. Kalau termasuk ini beliau poin-poinnya sudah. Beliau kan dibilang di awal khatimah, nadhkuru fiha syai'an min awsafil murid as-shadiq, kita akan menyebutkan sebagian dari sifat-sifatnya murid yang shadiq, yang benar. Murid yang benar. Apa sifatnya? Disebutkan oleh sebagian orang-orang arif billah. Kemarin kita sudah ambil setengahnya. Melanjutkan in u'tiya syakar. Kalau dikasih syukur. Wa in muni'a sabar. Kalau tidak dikasih, sabar. Tapi kemarin kan sudah kita bahas. Ketika kita membahas sebagian dari sifat-sifatnya, itu kita lihat ini bukan sifatnya seorang murid tok, itu wali. Bukan sekedar soleh, ini berat anunya, prakteknya berat. Mudah-mudahan Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Tidak ada sesuatu yang susah kalau dibarengi dengan taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in muni'a sabar. Kalau tidak dikasih, sabar. Wa in zalama taba wastaghfar. Kalau misalnya dia zalim, dia melakukan kesalahan, taba, dia taubat, wastaghfar, dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in zulim, kalau dia yang dizalimi, tadi kalau zalim. Kalau dia yang dizalimi, diganggu sama orang, dijahili sama orang, afa wa ghafar. Dia memaafkan dan mengampuni. Ada sebagian ahli lughah membedakan antara al-afu sama al-maghfirah. Al-afu sama al-maghfirah. Menurut pendapat sebagian ahli lughah. Kalau maghfirah itu tarkul iqab ala maksiyah, ala al-akhta. Namanya maghfirah itu peniadaan siksaan atas suatu maksiat. Itu maghfirah. Tapi kalau al-afu itu penghapusan maksiat tersebut. Misalnya begini. Kalau ada orang melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut, maksiat tersebut akan menyebabkan azab. Istighfar itu meniadakan azabnya, efeknya itu yang dihilangkan. Tapi maksiatnya masih ada. Efeknya yang hilang. Tapi kalau al-afu itu menghapus maksiat itu sendiri. Maksiat itu dihapus, dihilangkan. Tidak ada dalam catatan, di setip, di tip X bahasanya. Menurut pendapat sebagian ahli lughah. Tapi ala kulli hal, al-afu atau al-maghfirah dua-duanya kita harapkan. Ada satu hadis yang terus enak mana al-afu sama al-maghfirah? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Mau maghfirah, mau afu, yang penting kita mudah-mudahan di maghfirah dan dari afu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah ketika cerita sama hadis tersebut, Rasul sampai ketawa, sampai senyum. Ketawanya Rasulullah senyum. Hatta badat nawajidu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Makna ceritanya di Rasulullah cerita di hari kiamat. Di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diinterogasi bahasanya. Sama Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutkan dosa-dosanya dia yang kecil-kecil. Kamu begini ya, kamu begini, dosa-dosa kecil. Si hamba ini wes nggih, tidak bisa menolak. Nggih ya Allah. Kamu begini, hari ini kamu begini. Disebutkan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Di dalam hatinya si hamba ini, dia aduh kalau ini anak belum yang besar yang disebutkan ini. Ini baru sebagian yang disebutkan, belum semuanya. Wis ketakutan, sudah ketakutan. Begitu ngaku ya Allah, iya betul. Baru sebagian yang disebutkan. Tinggal ada dosa-dosa lain yang belum tidak disebutkan sama Allah Ta'ala, dia
dia sudah ketakutan, ketenggengan. Setelah itu stop sama Allah SWT, dikatakan, sudah ngaku sama? Iya, ngaku. Mulai hari ini, semua dosa yang tadi tak sebutkan, tak rubah menjadi hasanat. Semua dosa tadi dijadikan hasanat. Begitu dengar kayak gitu, langsung, ya Allah, ada lagi dosa yang ini belum sebutkan yang kemarin. Dia sendiri yang nyebutkan dosanya. Rasulullah ketawa. Ibarat kayak gini, ada orang punya utang. Misalnya ada orang punya utang. Sampean punya utang sampean punya utang ke saya sekian. Hari ini nih 1 juta. Hari ini nih 500.000. Hari ini nih 2 juta. Hari ini wah, iya. Total 10 juta. Padahal masih ada puluhan juta lagi yang tidak disebutkan. Sudah? Total berapa berarti? 15 juta. Padahal masih ada 20 juta yang belum disebutkan misalnya. Total 15 juta. Iya, 15 juta. Dalam hati, sing 20 juta belum disebut ini. Ya sudah, 15 juta ya? Ya sudah. Ini sesuai dengan jumlah utangnya sampean, tak kasih. 15 juta kan utangnya sampean, tak kasih 15 juta. Langsung, oh iya, ada lagi utang yang belum sebutkan. 20 juta itu loh, yang dikasih hitam, tambah. Itu juga kayak gitu. Disebutkan dosa-dosanya sama Allah, dosa yang disebutkan diganti kepada pahala, ganjaran. Dia sendiri nyebutkan, iya ada lagi ya Allah, dosa ini belum sampean sebutkan. Makanya Rasulullah tertawa. Makanya dikatakan al-afu sama al-maghfirah, ya semuanya. Kalau menurut pendapat ahli lughat tadi, semuanya. Wa yamdzulima afa wa ghafar. Yuhibbul khumul al-istitar, lebih mengedepankan atau memprioritaskan al-khumul. Tidak suka viral, tidak suka tenar. Tidak suka sama ketenaran. Tapi bukan, sekarang begini. Katanya orang ahli sufi ya, tokoh-tokoh sufi mengatakan kalau sampean suka viral berarti abdul ishtihar, abus syuhro. Tapi kalau suka sama istitar berarti abdul istitar. Kalau suka viral berarti dia hambanya viral. Kalau dia suka tidak viral, khumul, berarti dia hambanya khumul. Lalu terus ya apa? Ini salah. Tidak. Katanya Sufia, kalas, magamak haitu agamak. Di mana Allah meletakkan sampean, sudah di situ tempatnya sampean. Kalau sampean dijadikan orang yang viral sama Allah SWT, ya sudah jalani. Kalau sama Allah SWT dijadikan orang yang khumul, yang tidak viral dan sebagainya, ya sudah. Viral yang baik ya, ojo viral sing enggak. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Viral tapi demi keviralan orang zaman sekarang. Demi keviralan rela menjual agama, menjual keselamatannya dunia akhirat, walauzubillah Allah demi viral. Aneh-aneh, nek gak aneh soalnya gak payu. Nek zaman saiki khalif tu'raf. Nek aneh langsung viral. Tapi percuma, buat apa viral di dunia, diadab di akhirat, walauzubillah. Allah yahfadzna wa iyyakum. Baik. Makanya adzuhur yaqsimud zuhur katanya. Adzuhur yaqsimud zuhur. Nampak itu bisa matahkan punggung, pegel, boyok bahasanya. Makanya kalau orang yang viral karena izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah muayyad. Insyaallah muayyad, kuat. Tapi kalau memaksakan diri untuk viral, untuk tenar dan lain sebagainya, wal'idzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yakrahu adh-dhuhur wal ishtihar, dan dia tidak senang sama ketenaran. Lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun, dan lisannya dari segala sesuatu yang bukan urusannya dia makhzun, terjaga. Wa qalbuhu ala taqsir fi ta'ati rabbih mahzun, dan hatinya terhadap kelemahannya dia atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala mahzun, sedih. Sedih ketika merasa dirinya masih penuh dengan kekurangan dalam masalah ibadah. La yudahim fid din wa la yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Dia tidak mudahana, tidak menjual agama demi dunia. Tidak menjual agama demi dunia. Wa la yurdil makhluqin, dan dia tidak mengharapkan ridhonya makhluk dengan cara memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridhonya makhluk dengan cara membuat Allah murka, wal'idzubillah. Yaitu menjual agama, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal demi nyari muka sama pemerintah, sama penjabat, wal'idzubillah. Allah yahfadzna wa iyyakum. Akan penjilat sampai mengorbankan agama. Allah yahfadzna wa iyyakum. Ya'nas bil wahda wal infirad, dia lebih
merasa nikmat dengan infirad, dengan kesendiriannya dia. Wa yastauhishu min mukhalatatil ibad, tapi dia merasa asing ketika kumpul sama orang. Ketika kumpul-kumpul sama masyarakat, sama orang-orang, merasa asing. Wala talqa, sekali lagi, sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita tegaskan, semua yang beliau utarakan di sini sifatnya murid shadiq tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa kita ambil telan mentah-mentah karena ada tafsilannya. Kalau kita tafsirkan satu persatu, kayak situ hataman kok akhirnya. Taib, makanya kayak contohnya begini, loh, berarti lebih ahsan khumul dari enggak. Apa lebih baik menyendiri daripada kumpul sama orang? Enggak. Jadi tergantung personal masing-masing. Dia ini orang yang seperti apa? Karena satu orang berbeda dengan orang yang lain. Kalau misalnya dia ini orang yang dibutuhkan sama masyarakat dalam tahtanya, atau dibutuhkan dalam ilmunya, dibutuhkan dalam apanya dan sebagainya, dia lebih baik kumpul sama orang. Misalnya ada bupati atau gubernur, tapi milik media gak kumpul menungso, lapo sampai jabat. Nah, ya apa? Kebutuhan masyarakat, ada yang butuh ACC, ada butuh mana Pak RT ini, Pak RT ini lagi semedi, gak gelem ketemu orang. Ya apa? Urusannya orang. Ya sampai nojok jadi RT nek ngono. Jadi tergantung personalnya. Kalau misalnya orang yang dibutuhkan, baik itu tahtanya, ilmunya, apanya dan sebagainya, ya lebih baik kumpul sama orang, terjun di masyarakat. Bahkan ada hadis yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan orang yang kumpul sama masyarakat dan yasbir ala adahum, dan sabar atas menghadapi macam-macam masyarakat orang ini, lebih afdal daripada orang yang sendirian tidak ketemu orang. Sendirian, tidak ketemu orang, tidak terganggu dengan macam-macamnya orang kan. Ya sudah, itu baik. Tapi lebih baik lagi orang yang terjun di masyarakat dan sabar menghadapi masyarakat. Karena bukan suatu yang gampang. Al-Fakir teringat sama pesan guru Al-Fakir, Abu Yazid. Dia mengatakan kalau kalian sudah terjun di masyarakat, tidak cukup satu hati. Butuh hati kabeh, qulub, tahtaj ilal qulub, atau hati ini sing lapang. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini macam-macam menungso. Model A, model B, model Z, model Masya Allah, ada yang model keras, ada yang lemah, ada yang Masya Allah, ada yang na'udzubillah, ada yang alhamdulillah, ada yang innalillah. Al-muhim, taib. Jadi harus bisa menempatkan diri. Apalagi nek wis di pondok pesantren dan sebagainya. Santri juga ndak satu model, ono sing Masya Allah kenceng, ono sing miring-miring titik, ada sing nyimpang, ada sing Allah yahfadna wa yakum, Allah yahdina wa yahum. Ala kulli hal, taib. Ya'nas bil wa'd wal infaq, taib. Wala talqahu illa ala khairin ya'maluh. Tidak Anda temui dia kecuali mesti tengah melakukan sesuatu kebaikan. Nek kepethuk mesti pas lagi beramal baik. Kepethuk lagi ngaji, kepethuk lagi sembahyang, kepethuk lagi hadir majelis, kepethuk tiap ketemu mesti lagi baik beramal. Au ilmin yu'allimu, atau ketika tidak ditemui kecuali tengah mengajar ilmu. Yurja khairuhu, dia diharapkan kebaikannya. Wala yukhsha syarruhu, dan dia tidak ditakuti kejelekannya. Orang merasa aman. Orang merasa aman dari kejelekannya. Karena ada sebagian orang yang kalau ketemu, aduh, hati-hati. Iki wong iki senggol bacok misalnya. Ndak iso disentuh. Tapi ndak, murid yang shadiq itu la yukhsha syarruh. Kejelekannya dia orang merasa aman, merasa tenang di sampingnya, ndak merasa takut. Takut ya, bukan sungkan, beda. Kalau orang takut itu lari. Tapi kalau orang sungkan malah pingin dekat. Orang sungkan sama orang itu mendekat malah. Sungkan tapi pingin dekat, pingin dikenal dan sebagainya. Fafirru ilallah. Taib, makanya firru ilallah. Firru itu kabur kan? Harusnya kabur kan menjauh, tapi enggak. Ini firru malah mendekat ilallah. Taib. Wala yu'dhi man adah, dan tidak mengganggu orang yang mengganggunya. Alias tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Wala yashfu man jafah, dan tidak menyatru orang yang menyatru dia. Al-muhim tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Kan nakhlati turma bil hajari fatarmi bir rutab. Kayak kurma, ibarat kurma,
pohon kurma, yang dilempari batu, balasnya apa? Kurma. Pohon kurma sudah berbuah, dilempari sama orang di bawah batu. Balasnya kurma, dilempar kurma. Ya bahasanya sekarang, zaman sekarang bahasanya beda. Apabila ada seorang yang melemparmu dengan batu, maka balaslah dia dengan bunga mawar. Ya kan? Apabila ada seorang yang melemparmu dengan batu, maka balaslah dia dengan bunga mawar. Tapi jangan lupa potnya melok no bisa. Di sini bahasanya beda. Pohon kurma dilempar batu, balasnya kurma. Wakal ardi yutrah 'alaiha kullu qabih wakal ardi yutrah 'alaiha kullu qabihin wa la yakhruju minha illa kullu malih. Atau ibarat bumi, tanah yang ditumpuk kotoran, maaf. Bumi dikasih kotoran, kasih ini dan sebagainya. Tapi yang keluar apa? Kebaikan. Tanaman, makanan, sayur-sayuran dan sebagainya. Padahal yang ditumpuk apa? Kotoran. Pupuk organik dan lain sebagainya kan sampah, kotoran ini dan lain sebagainya ditumpuk. Tapi dia pembalasannya bumi apa? Bukan balas terus keluar pohon kotoran, enggak. Yang keluar apa? Makanan, tomat, sayur, buah dan lain sebagainya. Padahal yang ditaruh jelekan. Dia juga situ, murid yang sodik, walaupun dijahati sama orang, balasnya kebaikan. Contohnya kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dijahati sama orang, dikasih. Pada salah satu ceritanya, Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika sholat ibadah di masjid, ada satu orang tidur. Singkat cerita, ini makna ceritanya. Bangun, golek dompetnya hilang. Noleh-noleh di masjid dengan orang, kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin. Insya hati riwayah, lau makanat indah kirati. Akhirnya tuh langsung nuduh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Cekeli. Sampean maling yuk. Maling apa? Dompetku hilang. Nggak ada orang selain sampean. Ya segini aja. Berapa uangnya? 1.000 dinar. 1.000 dinar. Ya, ayo mekut ke rumah. Pulang ke rumah, diambil 1.000 dinar, dibayar. 1.000 dinar loh ini. 1 dinar itu kan 4/4 gram emas. 1.000 dinar berarti 4 kilo. Bukan 4 juta, 4 kilo emas. Kira berapa? Kalau zaman sekarang miliaran. Wallahu a'lam. 1.000 dinar ya, pulang diambil 1.000 dinar, bayar. Oh, maling ancen. Ya wes. Diem Sayyidina Ali Zainal Abidin, enggak dibalas saja. Pulang orang ini, sampai rumahnya, dompetnya di oma. Kari, dia sing lali. Lu, iki dompetku. Jadi tadi itu bukan kehilangan, lali. Lali ngarani wong. Akhirnya tuh malu dia, cari tahu siapa tadi. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ibn Husain, Ibn Fatimah, binti Rasulullah. Oh, langsung balik minta maaf dikebalik. No, katanya kalah sendak dah. Nahnu qaumun idza akhrajna syai'an lam naruddu. Kita adalah kaum yang kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu, kita tidak mau balik ilat. Gak dibalik no. 1.000 dinar lagi. Nek kita wal'idzubillah nasallallahu alaihi afiyah. Ojo balik oma. Geger masjid itu. Gak maling ditiru maling 1.000 dinar meneh. Insyaallah 10.000. Nasallallahu alaihi afiyah. Allah yahfadzna wa iyyakum. Al-Fakir teringat salah satu guru Al-Fakir, Al-Habib Abdullah Al-Jufri, menantunya Al-Habib Hasan Baharun. Pernah disekak sama seorang syahat pengemis di Saudi. Waktu beliau umroh apa haji, wallah alam lupa. Ketika ada pengemis datang minta, Ustaz Abdullah Ustadz mau ngasih. Lihat kantongnya ada uang pecahan berapa real. Kan repot. Kalau uang pecahan repot mau keluarkan. Akhirnya itu sama beliau dikeluarkan semua untuk milih yang terus dikasihkan gitu. Dikeluarkan, si pengemisnya ini pinter sejarah, langsung dalil. Ya. Nahnu qaumun idza akhrajna syai'an lam naruddu. Kalamnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita adalah kaum, suatu kelompok yang kalau sudah mengeluarkan tidak balik lagi. Yes, ketno kabeh. Pinter iki. Makane nek kate ngekeki ojo ketno kabeh, langsung pilih tok jero ae. Ala kulli hal, baik. Atau bedakno ae, sing gede-gede dik kantong di, sing cilik-cilik kantong di. Jangan enak betul baik, ala kulli hal.
taluhu anwar sidqihi ala zahirih, terpancar cahaya kejujurannya dalam zahirnya. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhi amma yudmiru fi sarairihi. Sampai terkadang sesuatu yang ada di batinnya terpancar keluar. Sa'yuhu wa himmatu fi ridha maulah. Semangatnya dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsuhu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulih wa habibih wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan semangatnya juga untuk mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yata'assa bihi fi jami' ahwalih, berusaha mengikuti semua sepak terjang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling terkenal sangat mengikuti jejak baginda Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar. Saking mengikuti sampai langkahnya Kanjeng Nabi itu diikuti Sayyidina Abdullah bin Umar. Nek melaku ndek burine Kanjeng Nabi, kaki kanannya Kanjeng Nabi di sini, kaki kiri di sini. Itu sama Sayyidina Abdullah bin Umar diikuti. Nempel kaki kanan di sini, kaki kiri di sini. Sampai langkahnya, jejaknya diikuti. Bahkan pada satu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berjalan bepergian sama satu santrinya atau muridnya atau apa. Jalan, tahu-tahu berhenti di satu tempat, turun qada'il hajah. Kabarnya ke toilet lah. Balik ngomong, sebetulnya aku gak kebelet. Cuman dulu waktu dulu masih zamannya Rasulullah, aku pernah pergi sama Rasulullah. Pas di titik ini, di poin di sini Rasulullah berhenti qada'il hajah. Ana bikin niru apa Kanjeng Nabi sampai sedemikian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Wa yattadi bihi fi akhlaqi wa af'ali wa aqwali, dan berusaha untuk meniru akhlaknya, kelakuan, perbuatannya, perkataannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mumtathilan li amri rabbihil azim fi kitabil karim haitsu yaqul, berusaha untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ini semua ayat-ayat yang menjelaskan yang diapresiasikan sama mereka dalam akhlak-akhlaknya, dalam sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah tadi. Fatarahu fi ghayatil hirs ala mutaba'atin nabi. Engkau mendapati seorang murid tadi sangat semangat dalam mengikuti Rasulullah, mumtathilan di amri rabbih, dan sangat nurut sama Allah Subhanahu wa taala, wa raghiban fil wa'dil karim, dan mengharapkan janji Allah, wa hariban minal wa'idil alim al-waridaini fil ayat, dan kabur atau menjauh dari ancaman Allah Subhanahu wa taala al-waridain, janji dan ancaman yang ada dalam ayat allati auradnaha yang kita sebutkan tadi, wa fi ma lam nuriduhu, dan apa yang tidak kita sebutkan, mimma huwa fi ma'naha al-mustamila 'ala al-bisyara, yang semakna dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Al-mustamila 'ala al-bisyara, yang mencakup dalam kabar gembira, bi ghayatil fawz wal falah, dalam puncaknya kesuksesan, lil muttabi'ina lir rasul, bagi orang-orang yang mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala nidarah bi ghayatil khizi wal hawan lil mukhalifina lahu, dan yang menjelaskan tentang puncak dari kesengsaraan bagi orang-orang yang kontra dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal hannan al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamal al-mutaba'ah li 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhyina wa tumituna ala dzalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tammat hadhihi risalah lil murid al-maqsus min rabbihil majid bit tathbit wat ta'yid wat tasdid, wa kana bihamdillah imla'uha في 7 ليال أو 8 من شهر رمضان سنة 71 وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله ينفعنا وإياكم ببركته وبأسراره وأنواره وعلومه ونفعه بالدين والآخرة، وينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا يا رب العالمين، ويوفقنا وإياكم وإياهم يا رب، وأحبابنا وذريتنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا يا رب العالمين.
لما تحب وترضى وتوافقنا وإياهم وتهدينا وإياهم يا رب العالمين على تمثيل ما قرأنا وما أملنا يا رب العالمين، ويفتح علينا وعليكم ما فتح على أولياء الله الصالحين يا رب العالمين في خير ولطف وعافية على هدينا وعليكم السلام وعلى من ودي جميع خدنا والآخر ولا حد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سير الفاتحة. Alhamdulillah khatamna. Ya, sepanjang perjalanan kita, kalau misalnya ada tutur kata yang kurang pantas, kurang anu dan lain sebagainya, al-fahim mohon maaf. Namanya manusia. Namanya manusia. Katanya manusia. Kalau dalam bahasa Arab, manusia. Yang dilupakan. Al-muhim kita lupakan kalau ada kesalahan, tutur kata yang kurang pantas, mohon maaf lahir dan batin. Allahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi